Shalom buat kita semua. Shalom. Kita masuk dalam kidung pujian kita. Kita bernyanyi dari kidung pujian nomor 640 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat 462 ayat 1. Oh
Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, hukum pertama sampai 10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa meminta kekuatan pada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP 105. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu.
Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari kitab Yehezkiel 37 ayat 11 sampai 14. Kita membaca secara responsorial. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan saudara kasih, kita dengarkan warta jemaat kita hari ini Minggu tanggal 23 Mei 2021, Minggu Pentakosta pertama, peringatan kedatangan Roh Kudus. Topik Minggu, Tondi Pangapul Dohot Hasitongan, Roh penghibur dan kebenaran. Warta umum, 1 anak lahir. Jumat 14 Mei 2021 telah lahir seorang putri di keluarga Bapak Chandro Septiadi Manurung, Ibu Dian Boru Girsang dari Jalan Payung Sekaki nomor 35 Sektor Rintis. Minggu tanggal 16 Mei 2021 telah lahir seorang putra di keluarga Bapak Oktarindo Syahan Ibu
Mita Nova Ulina Boru Purba dari Jalan Bakti Husada nomor 12 Kulim, sektor Pengayoman. Senin tanggal 17 Mei 2021 telah lahir seorang putri di keluarga Bapak D. Gurning Ibu H. Borukaro dari Jalan Kulim Gang Cemara, sektor Padang Bulan 2. Jumat tanggal 21 Mei 2021 telah lahir seorang putra di keluarga Bapak J. Sihombing Ibu Boru Panjaitan, Jalan Mayang Sari, sektor Rintis. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. 2. Berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Jimmy Ricardo Manalu, putra Bapak A. Manalu, Ibu R. Boru Nababan, alamat Jalan Segar, Jemaat GKPI Segar Rejosari, Resort Labu Baru Barat, dengan Rumondang Boru Sihotang SE, putri Bapak TM Sihotang, Ibu R. Boru Manik, alamat Jalan Perkasa, Gang Perkasa 7, nomor 77, sektor Rintis, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 di GKPI Segar Rejosari, Resort Labu Baru Barat. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Boyke S. Marpaung, putra Bapak Mangara Marpaung almarhum, Ibu Rafina Boru Gultom, alamat Jalan Lokomotif nomor 33, Jemaat HKBP Sumbersari, Resort Sumbersari, dengan Regina Yulia Panjaitan, putri Bapak Andar Panjaitan, Ibu Elsie Flora Boru Ritonga, alamat Jalan Fajar Gang Arwana nomor 14, sektor Labu Baru, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 di ruang konseling HKBP Pekanbaru dimulai pukul 10 WIB. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Sandro Christoph Sinaga, putra Bapak Johannes Sinaga, Ibu Elfride Boru Hasugian, alamat Jalan Pokat nomor 6, sektor Wonorejo, Jemaat HKBP Resort HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Okta Silvia Boru Sidabutar, putri Bapak Penetua Pahala Sidabutar, Ibu Nurhayati Boru Tambunan, alamat Jalan Damai Palas, Jemaat GKPI Estomihi Palas. Pemberkatan hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 di ruang konseling HKBP Pekanbaru dimulai pukul 10 WIB. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini tanggal 23 Mei 2021 pindah jemaat gereja kita keluarga Presto Sitompul, Ibu Roseli Boru Sinaga dari Jalan Hang Tuah nomor 36 Komplek Gereja HKBP Pekanbaru pindah ke GKPS Jemaat Tiga Runggu, Resort Tiga Runggu. Suara Koinonia 1, Pelayanan minggu hari ini tanggal 23 Mei 2021, Bibel Pro Mas Rio Sinaga melayani di GKP Air Kulim. 2. Baptisan Kudus. Minggu tanggal 30 Mei 2021 akan diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat gereja kita. Belajar Tomar Guru pada hari Selasa tanggal 25 Mei bertempat di gereja mulai pukul 15 WIB
dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor. 3. Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Minggu hari ini tanggal 23 Mei 2021 adalah pesta Pentakosta pertama, turunnya Roh Kudus. B. Senin besok tanggal 24 Mei 2021 pesta Pentakosta kedua, turunnya Roh Kudus. Ibadah kebaktian masuk pukul 10 WIB, hanya sekali kebaktian. Keempat, pendalaman Alkitab Remaja dan Aposo HKBP Pekanbaru. Pendalaman Alkitab Remaja dan Aposo HKBP Pekanbaru diadakan pada hari tanggal Kamis 27 Mei 2021 pukul 19 WIB. Tempat HKBP Pekanbaru. Tema, Hai kaum muda, beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 55 ayat 22. Pembicara Pendeta Ratna Pardede STH. Dress code nuansa merah. Persembahan Youth Talent Remaja dan Naposo. Pendalaman Alkitab Remaja dan Naposo HKBP Pekanbaru ini dilaksanakan di gereja dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan diadakan secara live streaming melalui channel YouTube Suara Pergudungan HKBP Pekanbaru. Warta ini sekaligus undangan untuk seluruh remaja, Parguru Malua dan Naposo, serta terbuka untuk umum. 5. Kotak khusus untuk gerakan Rp1.000 mendukung dana pensiun HKBP. Gereja kita telah menyediakan kotak khusus atau poti untuk mendukung gerakan Rp1.000 yang diletakkan di depan pintu masuk gereja kita ini. Mari kita bersama-sama membantu dana pensiun HKBP. Suara Diakonia 1 ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 23 sampai dengan 29 Mei, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan Mazmur 27 ayat 1 sebagai pedoman. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? 2. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun agar dapat disembuhkan Tuhan dan diberi kekuatan dan kesabaran. Warta tambahan. Gereja kita akan menyelenggarakan vaksinasi kepada warga dan masyarakat umum pada hari Selasa dan Kamis tanggal 25 dan 27 Mei 2021 mulai pukul 8 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Komplek Gedung Eksaudi HKBP Pekanbaru. Warga jemaat dapat mendaftar untuk vaksinasi tersebut melalui Sintua Sektor masing-masing atau ke Sekretariat Gereja HKBP Pekanbaru pada jam kerja dengan membawa fotokopi KTP yang asli dan fotokopi KTP yang aslinya, dan usia pesertanya adalah 20 tahun ke atas. Dengan ini kami sampaikan, mari kita sama-sama menginang dan saudara-saudara yang kekasih mendukung program vaksinasi yang diselenggarakan gereja kita, dan kita mari bersama-sama mengajak jemaat yang lain atau keluarga untuk dapat mengikuti vaksinasi tersebut hari Selasa dan hari Kamis dengan usia 20 tahun ke atas. Ini kesempatan yang paling berharga, mari kita sama mengikuti dengan baik. Demikian warta jemaat dalam minggu ini untuk hal-hal yang terkait dengan keuangan
dapat kita lihat di Warta Jemaat stensilan yang ada pada kita masing-masing. Shalom. Kita bernyanyi. Sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Pentakosta, saudara-saudara, Amanginang, dan kita semua yang merayakannya pada hari ini, yaitu peringatan hari turunnya Roh Kudus. Firman Tuhan pada ibadah minggu kita hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal ke-16 ayat 4 bagian B hingga ayat ke-15. Demikian firman Tuhan. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya,
Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Abang Inang dan saudara-saudara, peringatan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta adalah peristiwa yang besar, perayaan sukacita bagi kita orang Kristen, karena hari lahir gereja sebenarnya adalah hari saat dicurahkannya Roh Kudus. Hari ulang tahun gereja adalah hari saat dicurahkannya Roh Kudus. Jika gereja kita HKBP Pekanbaru ini ulang tahun pada 21 Januari tahun depan 2022, gereja kita ini berumur 70 tahun. Tetapi sebenar-benarnya ulang tahun gereja itu di seluruh dunia ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang telah berkarya memampukan setiap orang percaya untuk bisa menerima Tuhan Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang telah berkarya melalui para rasul dan pemberita-pemberita Injil, sehingga mereka dengan keberanian, dengan ketabahan, dengan pengertian berani untuk terus memberitakan firman Tuhan. Oleh karena pekerjaan Roh Kuduslah yang membuat setiap orang percaya mau bertahan meskipun ada banyak penganiayaan, penghambatan, diskriminasi, bahkan sampai hukuman mati, tetapi mereka tetap setia sampai akhir hidupnya. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang telah memperkenalkan kepada kita pengertian, pemahaman, dan juga membuka perspektif yang baru. Orang Kristen yang hidup pada zaman ini, bagaimana kita setia mengimani Tuhan Yesus Kristus, yang meskipun dia telah pergi, tidak lagi bersama-sama dengan kita secara fisik, tapi adalah lebih berguna bagi kamu, kata Tuhan Yesus dalam firman Tuhan ini, jika aku pergi. Karena jikalau aku tidak pergi, maka dia, Roh Kudus itu, Roh penghibur itu tidak akan datang padamu. Roh Kuduslah yang telah menjadi pendamping bagi kita, menguatkan kita untuk mampu menjalani kehidupan kita, beriman, dan juga untuk setia sampai akhir hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itulah perkataan Tuhan Yesus ini sebelum dia disalibkan, sebelum masuk ke dalam masa-masa sengsara, dalam Yohanes pasal 16 ini adalah perkataan yang penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara baca ini di Android, semua ini warna merah. Berarti ini perkataan yang langsung dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu membantu kita. Ini perkataan Yesus kepada para murid. Sekarang telah tiba waktunya, kata Tuhan, bahwa aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan bisa. Kamu bahkan tidak mampu bertanya, kemana kau pergi Tuhan? Yesus seperti mau mempersiapkan murid-muridnya itu. Bukankah ini masa yang sulit, saudara-saudara? Karena memang perpisahan selalu membawa semacam duka cita, rasa haru, romantisme yang sepertinya begitu menguras perasaan dan emosi kita. Saat kita misalnya ditinggal mati oleh orang tua kita, bercucuran air mata kita, tersengal-sengal napas kita, seperti terbang separuh semangat kita, karena orang tua kita telah meninggalkan kita. Tapi jangan lupa, ada yang mengatakan saat kita ditinggal mati oleh seseorang yang kita kasihi,
Itu sebenarnya juga adalah cara kita untuk menangisi diri kita sendiri. Kalau bukan untuk mengatakan, kasihanlah diriku, orang tuaku telah pergi. Saat kita ditinggal oleh pasangan kita, kita menangis, kita meraung-raung. Perpisahan selalu membawa haru seperti itu. Ada seorang istri bilang sama suaminya, "Papa, lebih baiklah kita berdua tataring," tanya gitu ya. Tahu dua tataring ya? Karena pekerjaan. Karena kalau kita sama-sama pun dapat apa kita? Katanya gitu. Jadi keluarga itu akhirnya memutuskan berdua tataring. Karena kebutuhan, karena alasan-alasan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi justru karena mereka sudah berdua tataring, udah jauh, jadi semakin sering rindu, kan gitu. Kalau sama-sama rupanya terus sering juga berantem si bapak sama si ibu. Anak-anak kadang heran, "Loh mama, papa ini kok nggak mau ya sama kita sama-sama makan? Papa ini kerjanya terus kerja," kata anaknya kan. Anaknya belum ngerti, papanya nggak bisa terus seperti ibunya mendampingi. Kan begitu, karena bekerja. Tapi karena jarang ketemu sama papanya, sekali ketemu, wah bahagia luar biasa anaknya. Karena si bapak itu tokoh, sosok yang begitu dikagumi oleh anak-anaknya. Kenapa kita memiliki perasaan semacam rindu akan pengalaman yang lalu Amanginang? Kenapa kita suka bernostalgia? Mungkin karena ada masa-masa yang indah yang ingin kita kembali lagi, tapi nggak mungkin lagi. Siapa di sini yang rindu pulang kampung? Coba tunjuk tangan. Oh, nggak ada ya? Aduh, aku rindulah pulang kampung, karena itu. Kenapa orang rindu pulang kampung? Karena kau tidak sedang di kampung. Kalau kau di kampung, mana mungkin kau bilang aku rindu pulang kampung gitu kan. Tapi karena kita tidak di kampung, teringatlah kita pengalaman waktu di kampung bersama dengan orang tua kita, mula tuhuta amang tabunai. Tapi sekarang disekat, gak mungkin. Harus antigen lagi. Jadi perasaan-perasaan perpisahan, keterpisahan seperti itu memang selalu menimbulkan duka cita, haru, seperti yang disampaikan Tuhan. Sebab itu aku mengatakan kepadamu, maka kamu berduka cita, bahwa aku akan pergi adalah lebih baik bagi kamu, lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Saat itu saudara-saudara, Tuhan Yesus telah menetapkan dan mengambil sebuah keputusan penting, bahwa dia lebih baik kembali kepada Bapaknya ke surga, dan dia akan mengutus Roh Kudus, roh yang disebut sebagai pendamping, sebagai penghibur, sebagai parakletos, atau bahasa Bataknya pangodian, mangodihon kita. Itu jauh lebih bagus bagi kamu. Karena itulah Amanginang dan saudara-saudara, peringatan Tuhan Yesus ini juga seperti berlaku kepada gereja sepanjang masa, kepada kita sekarang. Kadang-kadang kita pikir, kenapa Tuhan seperti membiarkan aku seorang diri? Kenapa orang tuaku seperti membiarkan aku berjuang sendiri? Kenapa tidak ada orang yang menolong aku? Sampai pada akhirnya kita tahu, seperti kata Tuhan ini, adalah lebih berguna bagi kamu. Lebih berguna seorang anak jika dia pada masanya dididik dengan keras supaya dia menjadi mandiri, dididik dengan disiplin supaya dia menjadi semakin dewasa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus
telah mengambil keputusan itu, dan itu telah dinubuatkan sejak lama dalam perjanjian lama. Artinya Yesus menetapkan, inilah yang akan kulakukan kepada gerejaku, kepada murid-muridku sepanjang masa. Aku tidak akan lagi bersama-sama dengan kamu secara fisik, tetapi aku akan mengutus Roh Kudus yang akan menyertai kamu sekalian selama hidup di dunia ini. Saudara-saudara, keputusan penting ini juga berlaku bagi kita. Seperti menghadapi masa sulit sekarang. Bukan karena tidak ada obat. Sekarang banyak tersedia obat, tapi tergantung kepada kita apakah kita mau memutuskan memakan, mengkonsumsi obat itu atau tidak. Kalau obat sudah tersedia, toh kita tidak mau makan, tidak mau mengikuti anjuran dokter, bagaimana bisa kita sembuh? Kalau sekarang sudah ada vaksinasi, toh kita merasa, nggak ada itu COVID itu, Tuhan Yesus lebih kuat, kita bilang. Jauh dari kita, saudara-saudara, itu pun terlalu naif, iya kan? Jadi keputusan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, aku akan pergi kepada Bapa, kamu tidak akan melihat aku, itu jauh lebih berguna untuk kamu, karena aku akan mengutus Roh Kudus. Saudara-saudara, bagi kita sekarang keluarga-keluarga Kristen, mungkin ini hanya peringatan. Suami dan istri mungkin tidak selalu bisa bersama-sama, orang tua dan anak mungkin nggak bisa terus, tapi kita tahu ada namanya key time, quality time. Apakah itu sebentar saja waktunya, tapi pakailah waktu bersama-sama, berinteraksi. Orang tua dengan pekerjaannya, anak-anak dengan sekolahnya, dengan pekerjaannya dan urusannya. Tapi jika ada pertemuan, pakailah waktu itu. Kita semua bekerja dalam pekerjaan kita, dalam profesi kita, tapi ada kesempatan beribadah seperti ini. Datanglah untuk beribadah. Itu key time, quality time. Jadi bukan masalah lama, berapa lama durasinya, tapi apakah waktu yang diberikan Tuhan itu bisa kita pakai untuk sama-sama mensyukuri berkat Tuhan. Amin, namang-inang. Karena itu kalau Tuhan mengatakan aku akan pergi kepada Bapa, jauh lebih berguna untuk kamu. Kita meyakini inilah juga suruhan Tuhan kepada kita. Kita percaya Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari Allah yang Tritunggal itulah yang terus menyertai kita, yang tidak henti-hentinya memperingatkan kita, mendampingi kita. Dalam bahasa lain disebut dia sebagai to advocate, mendampingi, mengarahkan kita supaya kita sampai kepada kehendak Tuhan. Apakah pekerjaan Roh Kudus itu, saudara-saudara? Apakah tugas Roh Kudus itu? Sebagaimana disampaikan oleh Tuhan dalam ayat 8, Roh Kudus akan menginsafkan dunia. Roh Kudus itu akan menyadarkan dunia ini tentang apa? Tentang dosa. Tentang apa? Tentang kebenaran. Tentang apa? Tentang penghakiman. Roh Kudus bertugas untuk memperingatkan setiap orang percaya akan bahaya dosa. Siapa yang mau diperingati atau dinasihati terus-menerus? Dan siapakah sebenarnya kita manusia yang berdosa ini mampu memperingatkan dosa kepada orang lain? Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menerangkan kepada kita. Kalau memang sudah tahu kita ini rentan, kita suka tergoda, jangan lagi datang-datang mendekati dosa. Roh Kudus yang menyadarkan kita betapa bahayanya, besarnya efek dari dosa itu. Bukan hanya di wajah. Orang berdosa, orang yang mencuri, orang yang berbohong langsung kelihatan dari wajahnya. Meskipun orang sudah banyak belajar untuk tidak kelihatan di wajahnya, tapi dosa berpengaruh ke wajahnya. Dosa itu berpengaruh kepada kehidupannya sehari-hari. Bahkan dosa itu menggerogoti hati nuraninya. Dia dikejar-kejar bayangannya. Dosa juga bahkan saudara-saudara disebutkan akan dibalaskan Tuhan Allah kepada keturunan yang ketiga sampai keturunan yang keempat. Siapakah yang bisa menerangkan itu semuanya kalau bukan Roh Kudus?
Akan tetap ada orang yang tidak percaya, kata Yesus. Maka aku mengutus Roh Kudus supaya dia selalu menerangkan apa itu dosa dan kita bisa menghindari dosa. Roh Kudus akan menerangkan apa itu kebenaran, karena aku akan kembali kepada Bapa, kata Tuhan Yesus. Artinya kebenaran itu berasal dari Tuhan Allah, dibawa oleh Tuhan Yesus ke dunia ini, dan dia kembali kepada Bapa. Kebenaran yang dari Bapa akan kembali kepada Bapa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berani mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi bukan kebenaran dunia ini. Sekarang ini dunia ini dipenuhi dengan kebenaran relatif. Yang benar itu ya yang menyenangkan semua orang lah, win-win solution lah, kata kita. Kita semakin mau berkompromi, ya asal nggak terganggu kepentingannya, bolehlah kau benar. Tentu bukan kebenaran seperti itu. Tapi yang diperkenalkan oleh Roh Kudus adalah kebenaran yang datang dari Bapa, yang bersumber dari Bapa, dan yang sebenar-benarnya itulah kebenaran yang harus kita hidupi. Roh Kudus juga bertugas untuk menginsafkan dunia ini tentang penghakiman. Penguasa-penguasa dunia ini sedang dan akan dihukum. Dan itulah yang terjadi, saudara-saudara. Barang siapa yang punya kekuasaan tetapi tidak memakainya dengan takut akan Tuhan, Tuhan akan menghukum. Setiap orang yang memiliki kuasa, kesempatan, tetapi berlaku semena-mena, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diberikan Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, peringatan hari turunnya Roh Kudus ini menyemangati kita semua, bahwa memang Roh Kudus itu diberikan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus itu diberikan Tuhan untuk membuat dan memampukan kita, termasuk menghidupi buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 itu. Supaya kita memiliki kasih, supaya kita memiliki kebaikan, supaya kita memiliki kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, sampai akhirnya penguasaan diri. Saudara-saudara, Roh Kudus juga lah cara Tuhan untuk memperlengkapi kita. Saya tertarik dengan istilah yang terakhir ini. Kalau saya bisa mengatakan, Roh Kudus itu adalah cara Tuhan dalam program akselerasi, supaya orang percaya dipersiapkan sebaik-baiknya. Tahu kan Amanginang akselerasi? Kemarin Bapak Jokowi datang. Karena kunjungan beliau itu dilihatnya Riau ini tetap tinggi yang terpapar COVID, lalu dia bilang seluruh masyarakat harus segera mendapat vaksin. Nah, itu program percepatan namanya, akselerasi. Bapak Jokowi juga kedatangannya itu mungkin membawa berkat bagi kita. Gereja kita menetapkan nanti hari Selasa tanggal 25 dan 27 hari Kamis Mei ini kita akan menyelenggarakan vaksinasi. Jadi Amanginang, saudara-saudara, kalau ada yang belum vaksin, saudara-saudara kita, terutama warga jemaat dan pelayan di gereja kita ini, supaya segera mendaftarkan. Ini tentu kesempatan luar biasa bagi kita, supaya kita semuanya segera mendapat vaksinasi. Ya, kuotanya cukup besar, jadi kita yakin ini kesempatan yang diberikan Tuhan, termasuk dalam persekutuan kita, diadakan di komplek gereja kita ini, di gedung X Saudi. Akselerasi Tuhan Allah melalui Roh Kudus, saudara-saudara, mengingatkan kita. Tuhan juga kepingin kita menjadi orang yang dewasa pada waktunya, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dan juga kita bisa semakin bertumbuh di dalam iman. Roh Kudus itu diberikan Tuhan supaya kita memiliki pengertian, penerimaan kepada sesama, penghargaan. Jadi marilah kita Amanginang, simbol atau tanda bahwa kita sudah menerima Roh Kudus. Marilah hidup dalam pengertian. Enggak semuanya bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan kita juga enggak boleh lupa kita bukan orang yang sempurna.
Kalau ada yang sedikit salah, sedikit lalai, jangan langsung dihakimi. Ya, belajarlah menerima keterbatasan saudaramu, karena kita juga adalah orang yang terbatas. Ini penghargaan, penerimaan, pengertian. Dari mana dapat kita itu? Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Karena itulah saudara-saudara Amanginang, biarlah melalui perayaan turunnya Roh Kudus ini, kita semua semakin dimampukan bersukacita. Kita meyakini kita tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang terus-menerus menolong kita melalui Roh-Nya yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan mengutus Roh-Mu yang kudus. Roh yang memberikan penghiburan kepada kami. Roh yang mendampingi, Roh yang menguatkan, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami mampu berdiri sebagai anak-anak-Mu. Sehingga Tuhan mempersiapkan kami menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak-Mu yang selalu mau mengerti apa maksud Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar itu. Kuatkanlah kami dalam kehidupan kami, terutama dalam menghadapi pandemi di daerah kami, di kota kami Pekanbaru ini. Tuhan menolong kami semuanya, supaya kami Tuhan juga mampu mengikuti anjuran-anjuran tentang kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi. Itu adalah cara Tuhan untuk menolong kami. Biarlah juga Tuhan kami saling mengingatkan di dalam masa-masa sulit ini, tidak saling menghakimi. Kami belajar untuk menerima keberadaan saudara-saudara kami, karena kami pun bukanlah orang yang sempurna. Ajarlah kami dalam persekutuan kami, dalam keluarga kami, dan juga di tengah-tengah masyarakat bangsa kami ini. Nama-Mu lah yang tetap dipermuliakan ya Tuhan dari setiap kehidupan kami, oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amanginang, mari kita kembali bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau anugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus bagi jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus. Sinari dan terangilah hati kami, agar mengenal segala dosa dan kesalahan kami, agar kami setiap hari disucikan dan diperbarui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin banyak bertambah para pemberita Injil, para pengajar yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumah masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatannya. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Pentakosta bagi kita sekalian.